Oke, jadi ini ya untuk tugas yang saya kasih. Ini contoh saya contohkan untuk membuat sebuah tabel frekuensi. Itu tabel frekuensi itu sih hanya sebuah tabel yang menunjukkan frekuensi masing-masing data di data kita. Maka pastikan data kita itu data kategori ya. Pastikan datanya data kategori, bukan data numerik. Pak, emang kalau data numerik nggak bisa buat tabel frekuensi? Pak, bisa. Itu masalahnya. Masalahnya data numerik juga bisa kita jadikan tabel frekuensi. Tetapi kalau kita buat data numerik jadi tabel frekuensi itu tidak mendatangkan manfaat. Sesuai tadi saya jelaskan bahwa tidak akan mendatangkan informasi yang diinginkan oleh pemilik data. Maka kita untuk tabel frekuensi itu kita gunakan yang data kategori. Jenis kelamin nanti kita jangan laki-laki. Ini contohnya ya, ini untuk stylenya boleh bebas saja sih, yang penting dia menunjukkan frekuensi perempuan. Bisa pakai hal kecil. Laki-laki. Dan intinya sih kita menghitung laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa. Itu tabel frekuensi. Masalahnya kalau kita hitung manual, kalau data hanya segini, oke lah kita bisa hitung manual. Laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Perempuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yang ini persen. Nanti di bawah letak total, di total. Ya, di bawah total kita letakkan. Ini hanya satu contoh ya, pastikan nanti desainnya boleh dibuat yang berbeda. Total 14. Kalau relatif itu persen, berarti sama dengan ini dibagi dengan total. Yang total ini kita kunci tekan F4 ya. Supaya dia bisa kita tarik ke bawah. Ini kita ke bawah. Oke, yang ini jadikan persen. Jadikan persen. Ini frekuensi relatif. Ini desain sih bebas ya. Ini supaya rapi aja kita buat ya. Oke, nanti untuk seninya itu hanya untuk apa ya? Jadi boleh buat seperti ini. Biasanya sih kita buatnya itu tidak pakai apa ya? Biasa tabel itu dia nggak pakai yang ini. Kita nggak pakai garis yang dikotakkan semua. Ingat ya, kita biasa tabel kita nggak buat yang kotak-kotak semua seperti ini. Lebih cantik kalau dibuatnya itu seperti ini saja. Jadi dia lebih apa ya? Lebih enak dipandang lah. Nah, biasa dibuatnya seperti ini sih. Untuk tabel frekuensinya seperti ini aja, nggak ada yang aneh-aneh. Ini tabel frekuensi. Nah, biasanya yang juga gini sih, yang bagian ini kita bisa menggunakan yang tadi rumus count if. Count if dari sini ke sini, kemudian jika dia laki-laki, lupa. Ini ya, count if jika dia L16 itu kan laki-laki deh. Jika dia laki-laki, itu laki-laki saja gitu. Yang di sebelahnya itu dia pakai count if juga. Pakai count if juga, yang di bawah ini. Count if, bedanya yang L ini kita jadikan perempuan, untuk perempuan. Hasilnya sama saja nanti. Tetapi yang count if ini akan lebih mudah kalau data kita banyak. Di Excel ya, ini tuh di Excel, khusus buat Excel. Kita khususnya pakai Excel. Tapi yang mau saya tekankan bukan rumus Excel-nya ini. Yang sudah saya tekankan ini, kita bisa tahu tabel frekuensi itu seperti apa. Ini tabel frekuensi.
Oke, untuk ini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan, monggo. Nanti dari tabel frekuensi kita sudah bisa buat untuk bar chart. Jadi bar chartnya itu langsung saja ambil di sini. Langsung kita insert. Kita pilih chart yang sesuai. Nah, langsung dia kasih rekomendasi. Yang sesuai saya minta. Bisa laki-laki, kita ini ya. Oke. Nah, ini yang namanya bar chart. Kemudian juga kita bisa insert untuk pie chart. Atau kalau yang foto baru dia ada pilihan yang pie chart. Selesai pie chart, nah selesai nih sebentar aja buat ini ya. Iya. Tapi untuk Pareto sih Pareto saya nggak tahu apakah ada. Kalau Pareto ini datanya kurang apa? Kurang cocok. Kalau Pareto saya minta ini datanya minimal ada 5 ya. Ada 5 kategorinya itu. Kalau cuma 2 aja nggak nampak Paretonya. Khusus Pareto data kita nanti kita urutkan dari kecil besar ke kecil. Saya nggak tahu apakah ada Pareto ya kalau di Excel yang 2010 ini. Kita lihat nih. Mudah-mudahan ada. Oh, ada ini ada Pareto. Insert combo chart. Di bagian ini ada insert combo chart. Oke, di pilihan di atasnya ada insert combo chart. Oke, ini insert combo chart. Insert combination chart. List to series of data. Oke, minimal 2 data. Oh, oke. Maaf. Nggak bisa. Datanya itu mesti ada tambahan. Datanya itu adalah kumulatif ya. Kumulatif frekuensi. Jadi untuk buat Pareto kita ada tambahan kumulatif frekuensi itu dia data yang ini, kemudian ini ditambahkan data yang sebelumnya dengan data sebelahnya ini. Itu kumulatif, kita kumulatifkan. Kita kumulatifkan, nanti data kita itu yang itu. Ini yang kita jadikan beda. Ini ya sebagian Excel ada kalau nggak salah itu buat apa. Tapi ini kebetulan dia nggak ada apa, nggak tidak ada pilihannya. Oh, oke. Sebentar. Oke. Tapi nanti lah ini saya lupa ada di video saya di apa buat Pareto ini. Nanti kita share. Ini datanya nggak apa ya, nggak asik buat Pareto. Oke, tapi yang mau saya bahas hari ini bukan tentang ini tugas saya minggu lalu.
tugas minggu lalu. Jadi ini sudah selesai buat tabel-tabel. Yang Pareto ini mungkin agak sedikit beda. Pareto dia gabungan, yang ini nanti di sebelahnya ini ada tambahan untuk kumulatif frekuensi. Dan itu saya kelupaan deh. Sorry, data. Tinggal dulu. Lupa. Oke, tapi dari ini yang itu sesuai dengan apa pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas aktivitas selanjutnya ya. Nanti akan saya kasih apanya. Belum saya kasih, besok setelah tugas satunya terkumpul baru kita kasih tugas selanjutnya. Ya, tugas selanjutnya itu nanti adalah membuat laporan tertulis terkait data kita. Jadi gini, setelah kita punya tabel frekuensi, ini tabel frekuensi, kemudian kita ada gambar. Ada gambar. Ini kita gambar, kemudian kita ada gambar. Nanti akan saya kasih formatnya, ini belum saya kasih. Oke, gambar, kemudian nanti juga akan ada nilai ini, nilai min median modus, dan nilai korelatif ini. Oke, yang tugasnya itu adalah nanti membuat laporan tertulis. Hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita membuat tabel dan membuat gambar. Standar umumnya itu adalah pertama mesti ada penomoran. Oke, ini wajib ya. Ini wajib ada. Jadi pastikan penomoran ini ada. Bisa saya highlight. Untuk tabel, letak penomorannya di atas tabel. Ingat ya, di atas tabel untuk penomorannya. Tulis tabel 1 jika dia tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, berarti tabel 2, tabel 3, dan seterusnya. Dan ini pastikan penamaannya itu adalah penamaan yang informatif. Ringkas, tetapi dia dapat memberikan informasi terkait ini tabel apa. Oke, itu tabel. Jika tabel ini ada sumber tertentu, maka di bawahnya dituliskan sumber. Sumber apa gitu ya. Biasa sih kita tulis sumbernya dari mana. Jika ada sumber, jika tabelnya itu kita ambil dari tabel punya orang lain. Kalau tabelnya punya kita, nggak usah kita buat. Oke, itu untuk tabel. Setelah itu kejap. Oke, biasanya ini style saya, ini style. Kita buat paragraf pembuka untuk tabel. Ini biasa kita buat satu paragraf yang menjelaskan secara umum apa yang mau kita buat. Setelah itu, setelah tabelnya kita munculkan, di bawah tabel itu kita highlight, jelaskan, deskripsikan ya, poin yang kita ingin tekankan.
Jadi kita hanya mendeskripsikan poin-poin yang ingin kita tekankan. Jadi kita kita tidak mendeskripsikan semuanya. Dalam artian gini, ketika kita ada tabel, jadi strukturnya itu biasanya seperti ini ya. Kalaupun ada yang lain nggak apa-apa, biasa kadang yang dia langsung di atasnya. Ini pilihan pertama seperti ini, atau dia boleh juga dibuat yang atau dibuat seperti ini, yang bagian ini aja buat di atas. Dia buat paragrafnya duluan, kemudian dia langsung deskripsikan poin-poin yang ingin ditekankan, lalu ada tabelnya. Atau kita buat paragraf pembukanya dulu, tabel, kemudian poin-poin yang ingin kita tekankan. Berapa banyak Pak? Ya secukupnya. Secukupnya ini dalam arti tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang penting informasi yang ingin kita tekankan itu tersampaikan di paragraf kita. Nah, untuk gambar, hal yang sama. Gambar juga sama. Untuk gambar ini bedanya, gambar biasa kadang ada judul. Kalau pengen juga letak judul, letakkan judul yang umum. Ini nama tabel. Nama tabel bukan kita buat nama tebar chart, itu enggak. Misalkan nama tabelnya, contoh khusus yang ini kita buat namanya itu adalah frekuensi perbandingan frekuensi jenis kelamin kelas NI. Ini ya, atau kita buat saja frekuensi jenis kelamin saja tuh. Oke. Yang ini sifatnya opsional. Judul di tabel itu sifatnya opsional. Dalam artian dia boleh ada, boleh nggak ada. Tapi yang wajib biasa dalam laporan itu adalah nomornya ini, gambar 1 misalkan. Nah, di gambar 1 itu kita tidak menuliskan hal yang sama dengan judul. Melainkan kita menuliskan hal yang lebih informatif. Misalkan perbandingan frekuensi mahasiswa NI berdasarkan jenis kelamin. Ini contoh. Ini contoh kita judul, oke, judul ini maksudnya kita judul suatu penamaan yang ringkas. 3 kata sudah banyak. Intinya, oh ini gambar tentang jenis kelamin. Oh, nilainya seperti ini. Oh, dia mau membandingkan frekuensi. Nah, jadi dia saling melengkapi satu sama lain. Hal yang sama juga untuk yang pie chart. Kalau ingin tulis judul buat seperti yang tadi, gambarnya kemudian di gambar 1 ini yang wajib ada ya. Jadi kalau di sini ada gambar selanjutnya, kita buat dia gambar 2. Dan begitu seterusnya. Pun sama, nanti buat paragraf pembuka untuk gambar. Kemudian deskripsikan poin-poin yang ingin ditekankan. Oke, itu ya, ini gambaran, ini adalah gambaran untuk aktivitas selanjutnya. Jadi hasil dari Excel ini, pastikan sudah selesai terlebih dahulu. Hasil dari sini semuanya nanti saya minta buat seperti ini. Ada paragraf pembuka, ada tabelnya, kemudian ada deskripsinya. Itu sih gambaran untuk aktivitas yang kedua. Untuk formatnya insya Allah nanti akan saya kasih, kalau nggak hari ini besok, setelah tugasnya dikumpulkan. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Halo, saya mau tanya. Saya stop record dulu ya.